Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya agar kita bisa berkumpul di sini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terhormat Ibu Risa Ratna Gumilang sebagai dosen pengampu di kelas manajemen 3C di mata kuliah manajemen keuangan. Kami di sini sebagai kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aksal Lesmana, sebagai moderator dan pembaca materi pertama. Selanjutnya ada Reksipan Pardede sebagai pembaca materi kedua. Selanjutnya ada Riksa sebagai pembaca materi ketiga. Ada Citra Fitriani sebagai pembaca materi keempat. Selanjutnya ada Sipa Madanisa sebagai pembaca materi kelima. Dan ada Tias Sukmajaya sebagai pembaca materi ke-6, dan yang terakhir ada Salma sebagai pembaca materi yang ke-7 atau terakhir. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep biaya modal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksipan Pardede. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan materi mengenai pengertian dan pentingnya biaya modal. Biaya modal atau cost capital adalah semua biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam mendapatkan sumber dana. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Dana yang digunakan perusahaan bisa dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun dari pinjaman pihak lain atau hutang. Setiap dana yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai biaya modal yang harus ditanggung. Fungsi biaya modal adalah sebagai cut-off rate atau tingkat pembatas suatu keputusan investasi diterima atau ditolak. Suatu investasi diterima apabila keuntungan yang diterima bisa menutup semua biaya modal yang dikeluarkan. Keputusan investasi merupakan keputusan berjangka panjang dan biaya modal. Saya Rik Safaris akan membacakan tentang rumus biaya modal. Yang rumusnya yaitu biaya modal sama dengan biaya real per penerimaan bersih kali 100%. Misalnya perusahaan mengambil kredit rekening koran berjangka 1 tahun sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 20% setahun. Berarti perusahaan harus membayar bunga sebesar 20% kali 10 juta rupiah, yaitu 2 juta rupiah. Di samping itu perusahaan harus juga membayar biaya proporsi, misalnya 200.000, biaya admin dan materai 25.000, dan biaya notaris 50.000. Dengan demikian seluruh biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 2 juta rupiah tambah 200.000 tambah 25.000 tambah 50.000 sama dengan 2.275. Dan dana yang bisa digunakan sebesar 10 juta rupiah dikurang 2.275 sama dengan 7.725. Karena itu biaya modalnya adalah biaya modal sama dengan 2.275.000 per 7.725.000 kali 100% sama dengan 29,45%. Sekian, terima kasih. Biaya modal individual. Yang pertama, biaya hutang. Biaya hutang atau cost of debt adalah biaya yang ditanggung perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari pinjaman. Biaya hutang ini diberi notasi KD dan yang biasa diperhitungkan adalah biaya hutang obligasi. Obligasi yang dikeluarkan perusahaan mempunyai harga jual, yakni harga yang diterima oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Contohnya, perusahaan angkasa mengeluarkan obligasi berjangka 4 tahun dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 per lembar dan memberikan bunga sebesar 24% setahun. Harga jual obligasinya sebesar Rp92.000 per lembar. Dari contoh tersebut, bisa dihitung biaya modalnya sebagai berikut.
Untuk menghitung biaya, yang pertama, biaya bunga setahun 24% dikali Rp100.000 hasilnya Rp24.000. Kemudian selisih harga per tahun 100.000 dikurang 92.000 dibagi 4 hasilnya 2.000, sehingga diperoleh total biayanya sebesar Rp26.000. Kemudian, penerimaan bersih didapatkan dari rata-rata penerimaan yang dapat dihitung sebagai berikut. 100.000 ditambah 92.000 dibagi 2, hasilnya 96.000. Dengan demikian, biaya modalnya diperoleh sebagai berikut. KD 26.000 dibagi 96.000 dikali 100%, hasilnya 27,08%. Yang kedua, ada biaya saham preferen. Saham preferen adalah surat bukti kepemilikan saham yang memberikan penghasilan tetap berupa dividen yang besarnya telah ditentukan persentasenya terhadap harga sahamnya. Saham ini sering disebut sebagai modal saham semi hutang karena sifatnya memberikan penghasilan tetap, yakni dividen akan dibayarkan walaupun perusahaan dalam kondisi rugi dengan rumus sebagai berikut. KP sama dengan D per PN kali 100%. Contoh soal, perusahaan angkasa dalam memenuhi dananya dengan mengeluarkan saham preferen yang laku dijual dengan harga 7.500 per lembar. Saham ini diberikan dividen secara tetap sebesar 1.400 per lembar, biaya emisi 150 per lembar. Dengan demikian, D sama dengan Rp 1.400, PN sama dengan Rp 7.500 dikurang 150 sama dengan 7.350. KP sama dengan 1.400 dibagi 7.350 dikali 100% sama dengan 19,05%. Karena dividen saham preferen dibayar dari laba setelah pajak, maka biaya modal preferen tidak perlu disesuaikan dengan pajak. Di sini saya akan menjelaskan biaya modal saham biasa atau cost of common stock. Saham biasa adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang tidak mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preferen. Bila saham preferen dibayar secara tetap, baik perusahaan laba atau merugi. Sedangkan hak saham biasa dalam mendapatkan dividen dibayar bila perusahaan mendapatkan laba. Bila rugi, tidak akan mendapatkan dividen. Rumusnya adalah KC sama dengan D1 per P ditambah G. Contoh soalnya, perusahaan angkasa mengeluarkan saham biasa yang laku dijual dengan harga Rp7.000 per lembar. Dividen rencananya akan dibayar sebesar 1.200 per lembar dengan pertumbuhan 5%. Maka biaya modal saham biasa ini bisa dihitung sebagai berikut. D1 1.200, P sama dengan 7.000, G sama dengan 5%. KC 1.200 per 7.000 ditambah 5% sama dengan 22,14%. Dividen saham ini juga dibayar dari laba setelah pajak, sehingga hasil perhitungan tersebut merupakan cost of capital setelah pajak dan tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang biaya rata-rata tertimbang. Seperti yang telah dijelaskan pada PPT bahwa perusahaan dalam membiayai proyek investasinya bisa hanya menggunakan modal sendiri, sehingga cost of capital yang digunakan sebagai cut-off rate sebesar biaya modal sendiri yang bersangkutan. Tetapi seringkali suatu proyek investasi tidak hanya menggunakan satu sumber dana, tetapi menggunakan berbagai sumber dana sekaligus. Apabila perusahaan menggunakan kombinasi beberapa jenis sumber dana,
Maka cost of capital yang perlu diperhitungkan adalah keseluruhan biaya modal atau biaya modal rata-rata tertimbang. Lalu di sini ada contoh soal. Perusahaan Bima dalam membiayai proyek investasinya menggunakan beberapa sumber dana secara serentak. Jumlah dana dan biaya modal dana tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber dana, lalu jumlah, dan COC. Yang pertama itu ada sumber dana. Sumber dana ada 3. Yang pertama yang diketahui yaitu obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Lalu untuk obligasi, jumlahnya adalah 400 juta rupiah dan COC-nya adalah 21%. Untuk saham preferen, jumlahnya adalah 300 juta dan COC-nya adalah 18%. Lalu untuk saham biasa, jumlahnya yaitu 900 juta dan COC-nya adalah 16%. Dan diketahui pajaknya sebesar 30%. Untuk menyelesaikan soal ini, maka pertama cost of capital dicari setelah pajak, maka cost of debt-nya adalah kita cari yang pertama yaitu dari obligasi atau yang COC-nya yaitu 21%. Maka 21% dikalikan dengan 1 dikurang 0,3. 0,3 ini dari mana? Dari hasil pajak yang 30% didesimalkan menjadi 0,3. 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7 dikalikan dengan 21%, maka menghasilkan 14,7%. Setelah itu, dihitung rata-rata tertimbang semua sumber dana. Yang selanjutnya yaitu tabel pada perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Seperti hasil tadi ada 5 yaitu yang pertama ada sumber dana, lalu yang kedua ada jumlah, lalu yang ketiga ada komposisi, yang keempat ada cost of capital, yang kelima ada rata-rata. Yang sumber dana seperti yang diketahui tadi ada obligasi, saham preferen, lalu saham biasa. Lalu untuk jumlah sama dituliskan kembali seperti yang diketahui tadi, untuk obligasi 400 juta, untuk saham preferen 300 juta, dan untuk saham biasa 900 juta sehingga dijumlahkan semuanya yaitu menghasilkan 1.600.000.000 juta. Lalu untuk komposisi ini dihasilkan dari mana? Yaitu dari jumlah obligasi seperti yang pertama yaitu 400 juta. 400 juta ini dibagi dengan 1.600.000.000 juta sehingga menghasilkan 0,25. Lalu didesimalkan dipersenkan menjadi 25% karena dikali 100 menjadi 25%. Lalu untuk yang selanjutnya sama, untuk saham preferen 300 juta dibagi dengan 1.600.000.000 juta sehingga menghasilkan 18,75%. Lalu untuk yang selanjutnya 900 juta dibagi dengan 1.600.000.000 juta sehingga menghasilkan 56,25%. Lalu yang cost of capital ini seperti yang diketahui tadi ditulis kembali, tetapi untuk yang obligasi ini yaitu dari perhitungan KD tadi yang di awal. Ditulis kembali 14,7% untuk yang obligasi, lalu saham preferen 18% seperti yang diketahui, lalu saham biasa 16%. Lalu untuk mencari rata-rata, ini adalah perkalian antara komposisi dengan cost of capital dikalikan seperti yang pertama yaitu 25% dikalikan dengan 14,7% sehingga menghasilkan 3,675%. Lalu yang kedua sama seperti yang pertama 18,75% dikalikan dengan 18% sehingga menghasilkan 3,375%. Lalu sehingga hasilnya ketika ketiga tersebut sudah ditemukan maka dijumlahkan dan menghasilkan 16,05%. Dari perhitungan tersebut diperoleh biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 16,05%. Ini dari jumlah rata-rata. Lalu artinya biaya modal inilah yang digunakan sebagai tolak ukur diterima atau ditolaknya suatu keputusan investasi atau sebagai cut-off rate. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami di sini sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.